satu pekerjaan yang di Indonesia itu dipegang oleh 4 orang, di Jepang cuma bisa 1 orang. Ini luar biasa ya, produktivitas di Jepang itu. Jadi, Bapak Ibu, ya pertama tentu terima kasih sudah menunggu, dan harusnya juga ini mohon izin ada Pak Syarul Komaro, ya tentu sebagai pembina, terima kasih banyak sudah menemani kita hari ini. Mohon izin ya Pak Syarkom, dan luar biasa semangatnya karena beliau walaupun sedang menyetir masih tetap bersama kita semuanya. Saya kira ini bagian daripada semangat ya buat Bapak Ibu semua anggota Koperasi UMKM Syariah Sumatera Utara. Ada juga Ibu Dewan Pengawas, ini Ibu Hajah Darnelida juga selalu hadir, dan hari ini juga di tengah-tengah kita, insya Allah memberikan sebuah semangat buat kita semuanya. Bapak Ibu, untuk materi sekolah bisnis syariah atau sekolah bisnis Islam yang akan kita mulai hari ini pada tanggal 15 Oktober ini, insya Allah akan saya bawakan. Sekali lagi, sebenarnya kami sudah berusaha untuk mencari siapa yang bersedia untuk mengisi ini, ya. Tetapi memang teman-teman di Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sumatera Utara mengamanahkan kepada saya untuk mewakilkan dan menyampaikan. Alhamdulillah materi ini kita susun, dan inilah materi yang saya kira harusnya materi yang paling utama yang harus betul-betul kita pahami bersama. Bapak Ibu semuanya sudah tampil ya materinya, yaitu tentang maqasid syariah dalam berbisnis. Ya, maqasid syariah dalam berbisnis ini adalah materi yang pertama dan utama yang harus sama-sama kita pahami. Ya, Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau didiskusikan silahkan bisa di chat ya, di chat room. Karena waktu kita terbatas, ini juga sudah 16.50, harusnya 17 itu selesai. Tapi karena baru kita mulai, insya Allah kita akan batasi sampai 17.30. Karena mohon maaf, gitu ya, saya juga sudah mengagendakan keperluan yang lain. Tapi kita akan coba tambah 30 menit ke depan. Bapak Ibu semuanya, bicara maqasid syariah, kita mulai dari sini dulu. Ini sebuah bagan yang harus betul-betul kita pahami. Ya, sebagai manusia, sebagai pengusaha, sebagai CEO UMKM, sebagai pengurus koperasi UMKM syariah. Kalau kita bicara hidup, ya tentu ada visi, ada misi, ada juga target, lalu strategi. Berbisnis juga saya yakin sama, kita akan tetap punya visi dalam UMKM kita punya misi dalam bisnis kita, dan sebagai sebuah organisasi bisnis, kita juga punya target-target, dan tentu saja kita menyusun strategi-strategi dalam bisnis kita. Nah, dalam kehidupan manusia juga, kita punya tujuan yang besar, yang disebut dengan falah. Ya, kita punya tujuan yang besar yang disebut dengan falah, ya, yang kalau kita tercapai tujuan itu, maka maslahah itu juga akan kita nikmati. Ya, jadi kalau kita bisa mencapai tujuan besar kita sebagai manusia, yaitu falah, maka maslahatnya itu juga akan kita dapatkan. Dan kesemua itu, Bapak Ibu semuanya, kenapa digambarkan dalam lingkar? Yang melingkar itu semuanya tentu Allah mengatur, ya, dengan syariah. Ya, jadi Allah mengatur dengan syariah, Allah mengatur dengan sebuah aturan yang kemudian itu harus menjadi landasan hukum untuk bagaimana manusia hidup untuk mencapai falahnya dan mendapatkan maslahahnya. Nah, jadi gambar umumnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ya, baru nanti kita masuk ke dalam maqasid syariah dalam berbisnis. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, manusia tentu punya sebuah visi. Manusia juga punya misi, manusia juga punya target, manusia juga punya strategi dalam hidupnya. Ya, kalau saya punya model yang biasa saya bawakan di training workshop, yaitu way of life, jadi quantum life model. Nah, UMKM perusahaan kita juga sama, punya visi, punya misi, punya target, dan punya strategi, Bapak Ibu. Ya, itulah nanti akan kita bahas tuntas dalam kurikulum, ya, training yang diselenggarakan oleh Koperasi UMKM Syariah, oleh bidangnya Pak Reza, yaitu training muamalah,
ya dengan konteks sekolah bisnis syariah. Ya, kita akan bahas tuntas tentang bagaimana model strategi, ya, model pengelolaan bisnis kita menggunakan syariah. Tapi hari ini kita bicara sebuah visi, ya, kita bicara tujuan manusia itu falah. Ya, sekali lagi itu tujuan manusia adalah falah, yang nantinya tentu kita akan mendapatkan juga maslahah, dan semua itu diatur dalam bingkai syariah. Ya, semua diatur oleh Allah dalam bingkai syariah. Gitu ya, Allah sudah punya aturannya. Bapak Ibu, itu konteks yang pertama. Ya, jadi falah itu apa? Ya, falah menurut Muhammad Khan. Jadi ini juga kalau Bapak Ibu selalu yang mendengar azan di 5 waktu, hayya al falah. Jadi marilah menuju sebuah kemenangan. Ternyata tujuan manusia itu adalah falah. Ya, di mana falah itu dalam konteksnya menggambarkan 3 hal. Yang pertama, bagaimana manusia itu bisa hidupnya terus berlangsung. Kemudian yang kedua, bagaimana manusia mendapatkan kebebasan dan keinginan, dan bagaimana manusia punya keinginan bagaimana mendapatkan sebuah kemuliaan dan kehormatan. Ya, Bapak Ibu, itu adalah 3 yang menggambarkan dalam konsep falah. Kalau sisi bahasa, ya, tentu saya bukan ahli bahasa Arab, ya, tapi kalau kita baca dalam sebuah literatur bahwa falah itu adalah dari sisi bahasa artinya tumbuh dengan subur, berkembang, menjadi bahagia, keuntungan, kesuksesan, pokoknya menjadi sukses. Jadi kalau manusia bilang saya ingin sukses, para motivator selalu mengatakan bahwa kita harus sukses. Ya, sukses dalam konteks manusia muslim itu adalah falah. Ya. Jadi kalau kita selalu berdoa setiap habis sholat itu, ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itulah sebenarnya konteks falah, bahwa kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya. Itu Bapak Ibu konteks falah. Lalu falah itu dibagi 2. Bagaimana falah kita dalam kehidupan dunia, dan tentu yang utama adalah falah di kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, falah itu tentu dibagi 3, yaitu ada bako, ada gana, dan iz. Bagaimana kelangsungan hidup dan kesinambungan dalam kebaikan terus-menerus, bagaimana kebebasan berkeinginan, apa yang kita inginkan tercapai. Ini biasanya juga dalam konteks kekayaan. Dan bagaimana iz, kekuatan, kemuliaan, dan kehormatan. Nah, bagaimana bako, gana, dan iz ini dibawa juga, kita merasakannya nanti di akhirat. Ya, bagaimana kita terus bisa berlangsung hidup abadi, ya, tanpa ada kemusnahan. Ya, di akhirat kita hidup abadi. Kemudian bagaimana kesejahteraan itu juga bisa abadi, sehingga tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan bagaimana kemuliaan itu juga abadi, Bapak Ibu semua. Tidak hanya di dunia, tapi juga kehidupan akhirat. Ya, jadi inilah konsep falah. Jadi kesimpulannya apa falah itu? Yaitu bagaimana kita bisa hidup sejahtera, sukses, bahagia dunia, dan kita bisa hidup sejahtera, sukses, abadi bahkan. Ya, dan bahagia di akhirat. Jadi kita mulai dari sebuah tujuan manusia, yaitu adalah falah. Nah, sekarang apa konteks maqasid syariah itu, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita? Nanti dihubungkan dengan bisnis kita. Nah, tadi ada maslahah. Ya, maslahah itu adalah efek dampak dari maqasid syariah. Gitu ya. Makanya kita bahas dulu maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ada 2 suku kata, Bapak Ibu, kalau kita pahami. Ya, sekali lagi saya bukan ahli bahasa Arab, ya, tapi yang sepanjang kita pelajari ada maqasid, ada syariah. Jadi maqasid itu adalah tujuan, keinginan, kesengajaan. Ya, jadi tujuan maqasid. Nah, syariah itu adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Ya, atau kita bisa istilahkan bahasanya adalah manfaat, kebaikan. Nah, itulah maslahah.
Jadi kalau kita simpulkan apa itu maqasid syariah, berarti maksud syariah itu dalam singkatnya adalah tujuan Allah. Ketika Allah menetapkan hukum-hukum, ya itu ada tujuan pasti. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Supaya manusia terhindar dari kerusakan, dan manusia ujung-ujungnya adalah mencapai falah. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itulah maqasid syariah. Bahwa Allah menetapkan tujuan, menetapkan hukum, menetapkan syariah. Karena Islam itu kan ada akidah, ya, ada tasawuf, ada syariah. Nah, Allah itu menetapkan syariah. Allah menetapkan aturan-aturan dalam berbisnis kita di UMKM, tentu pasti punya tujuan, Bapak Ibu. Ya, itulah maqasid syariah. Jadi makna, hikmah, tujuan apa dibalik daripada hukum-hukum Allah. Nah, sekarang kita jangan sampai salah paham, Bapak Ibu. Karena banyak sekali yang mensalahpahamkan maqasid syariah, bahkan bisa kemudian mensalahgunakan konsep maqasid syariah. Bahwa katanya Allah itu pasti punya tujuan dari setiap syariahnya. Ya. Jadi ada hukum-hukum Allah yang kita bisa memaknainya. Ya, kita bisa mencari hikmah atas hukum Allah. Ada. Tapi ingat, ada juga yang kita tidak bisa mengetahui apa itu tujuan Allah. Karena kita punya keterbatasan. Jangankan aturan Allah, aturan Tuhan, aturan presiden saja, ada kok kita sebagian ayat yang nggak pernah tahu apa maksud tujuan aturan presiden menetapkan sebuah kebijakan. Apalagi aturan Allah, kita punya keterbatasan. Maka Bapak Ibu, ketika kita tidak tahu apa tujuan Allah membuat sebuah keputusan, membuat sebuah aturan, maka apa yang harus dilakukan sebagai manusia, yaitu pasrah saja. Ketika Allah mengatur, kenapa tidak boleh riba? Pasti kita tahu tujuannya. Ya, tapi ketika Allah mengatur sebuah konteks aturan dalam berbisnis, ya, ketika kita tidak tahu aturannya, ketika tidak tahu tujuannya, kita nggak perlu terus bertanya apa tujuannya, karena ada hal-hal yang kita nggak mungkin tahu. Maka kewajiban kita apa sebagai manusia, yaitu adalah pasrah saja. Jadi kalau kita bicara aturan Allah, jangan tajlis, jangan monopoli, gitu ya. Jangan berikhtikar dalam berbisnis. Ya, nanti kita akan bahas ya di manajemen pemasaran Islami. Itu pasti Allah ada tujuannya, gitu ya. Nah, memang ketika kita dilarang oleh Allah bertajlis, berikhtikar, itu kita sudah diberitahu apa maknanya. Kenapa tidak boleh monopoli? Karena jelas monopoli bahkan mensengsarakan banyak pedagang. Ya, kenapa kita tidak boleh yang namanya mencegat barang sebelum masuk ke pasar? Itu pasti ada hikmah dan kita tahu. Tapi mungkin saja kita temui ada syariah-syariah yang mengatur tentang bisnis yang kita nggak tahu. Gitu. Jadi jangan pernah akhirnya kita selalu mengatakan bahwa setiap syariah itu kita harus tahu. Ya, jadi pasrah saja, yakin saja. Karena kalau tidak, kita terus mencari-cari, akhirnya banyak yang mensalahgunakan. Bapak Ibu ingat ya, 2-3 tahun yang lalu ada kontroversial sebuah disertasi di Jogja, ya di Universitas Islam gitu ya, yang mengatakan akhirnya berkesimpulan bahwa zina itu halal. Pada saat itu kenapa? Menggunakan konteks maqasid syariah. Jadi katanya kalau orang satu sama lain suka sama suka, lalu kemudian akhirnya tidak bisa menikah, tidak bisa berakad karena suatu hal, tidak direstui orang tua segala macam. Padahal ketika dia tidak menikah di hari itu, dia akhirnya mendapatkan kesusahan. Dia tidak konsen kuliahnya dan segala macam. Akhirnya dengan konteks maqasid syariah, bahwa akhirnya boleh saja. Nah itu kan jadi apa? Jadi kontroversial dan itu akhirnya salah. Itulah orang-orang yang kebablasan menggunakan konsep maqasid syariah, bahwa setiap Allah itu membuat aturan itu pasti ada maknanya, ada manfaatnya. Nah, ketika dia tidak menemukan manfaatnya, atau ada aturan lain yang menurut dia punya manfaat, akhirnya dia pakai aturan itu. Nah, jadi hal yang harus sadari adalah bahwa kita juga harus pasrah ketika kita tidak mengetahui
atau Allah tidak menunjukkan apa tujuannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita bicara maslahah. Nah, menurut Al-Ghazali, ya, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa maslahah itu ada 3 tingkatan. Nah, jadi dalam berbisnis juga kita harus mengetahui ini, mana yang tergolong dalam maslahah daruriyah, mana yang tergolong dalam maslahah hajiyah, dan mana maslahah yang itu hanya tahsiniyah. Nah, jadi Bapak Ibu ingat ya, kembali lagi, bahwa maqasid syariah adalah tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum untuk mencapai maslahah. Jadi pasti ada maslahah dari setiap syariah Allah. Pasti ada maslahah, ada kebermanfaatan dari setiap aturan bisnis Islam. Nah, maslahah itu adalah untuk manusia. Tadi ya, maslahah itu adalah manfaat untuk manusia. Bukan untuk Allah, untuk manusia. Nah, sekarang maslahah itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah maslahah daruriyah. Maslahah kebutuhan yang kalau maslahah ini tidak dipenuhi, maka akan betul-betul celaka manusia. Manusia akan celaka dan ini akan bahaya sekali buat manusia. Kalau tidak bisa dipenuhi. Inilah disebut dengan maslahah daruriyah. Yang kedua adalah maslahah hajiyah. Yaitu kalau tidak dipenuhi pun, ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, tidak apa-apa kalaupun tidak dipenuhi. Ya, kalau dalam bisnis itu begini Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa makan, ya nggak bisa makan nih, berarti itu adalah berarti terganggu masalah daruriyahnya. Lalu kemudian kita berbisnis, akhirnya bisa makan. Lalu kemudian kita ingin mengembangkan bisnis kita, menambah investasi, menambah jaringan, menambah modal. Nah itu adalah hajiyah, kepentingan untuk bertumbuh. Kalaupun kita nggak nambah modal, kalaupun kita nggak nambah jaringan, ya nggak nambah customer, dengan cukup dengan bisnis sekarang kita bisa makan, sebenarnya sudah cukup. Karena kita sudah terpenuhi daruriyahnya. Nah, tapi kalau kita ingin berkembang, gajinya nambah lagi, keuntungannya nambah lagi, ya jaringannya nambah, customer-nya nambah, maka itu sudah kebutuhan hajiyah. Artinya itu kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan atau maslahah, ya maslahah tahsiniyah, yaitu yang untuk menampak baik, memperindah. Ya, jadi kantor kita sebenarnya sudah cukup. Ya, bahkan tidak ada kantor pun dengan kita bisa makan itu sudah terpenuhi daruriyahnya. Akhirnya kita bikin kantor. Walaupun nyewa, kita muncullah, kita terpenuhi masalah hajiyah. Tapi kantor kita kayaknya kurang cantik. Lalu kita buat cantik, kita branding, ya, kita bagusin catnya, kita tambah AC. Nah, itu sebenarnya sudah maslahah tahsiniyah. Nah, jadi ada 3 tingkatan maslahah, sehingga dalam bisnis kita harus betul-betul mengetahui mana yang daruriyah, mana yang hajiyah, mana yang tahsiniyah. Sehingga hukumnya adalah ketika dibandingkan antara maslahah daruriyah, dibandingkan dengan maslahah hajiyah, harus diutamakan daruriyah. Nah, nanti konteksnya dalam berbisnis Bapak Ibu, kita akan paham ketika kita mengetahui apa sih maslahah daruriyah itu. Ya, jadi yang kedua adalah kita mengetahui bahwa maslahah itu ada 3 tingkatan. Sehingga sebagai pebisnis Bapak Ibu harus tahu betul, harus kita benar-benar tahu mengelompokkan mana ini daruriyah, mana ini hajiyah, mana ini tahsiniyah. Sehingga dalam mengambil keputusan berbisnis, kita harus tetap mengutamakan yang menjadi tingkatan nomor pertama. Ya, di mana maslahah ini adalah tujuan daripada maqasid syariah. Bahwa Allah membuat syariah pasti munculnya maslahah buat manusia. Nah, Bapak Ibu, nah inilah maslahah daruriyah. Ya, menurut Al-Ghazali, maslahah daruriyah itu ada 5, Bapak. Ya, bahwa manusia itu dalam kehidupannya akan celaka, akan bahaya kalau tidak bisa mendapatkan 5 kebutuhan ini. 5 kebutuhan itu apa saja? Diurutkan dari yang pertama, Bapak. Ya, yang
pertama yang terpusat. Yang pertama adalah hifuziddin, menjaga agama. Jadi sekali lagi bisnis kita adalah untuk mendapatkan maslahah. Yang pertama yang paling penting adalah maslahah daruriyah. Yang kalau ini kita tidak dapatkan, maka kita celaka. Ini kebutuhan primer, Bapak. Jadi yang pertama adalah menjaga agama. Jadi bisnis kita itu harus bisa menjaga agama. Ya, jadi kita berbisnis di UMKM. Kalau kita bicara UMKM syariah, maka konteksnya adalah harus betul-betul menerapkan syariah. Dan yakinlah ada maqasid, ada tujuan dalam syariah itu, yaitu maslahah. Nah, bisnis maslahah yang pertama adalah daruriyah. Daruriyah yang pertama adalah adil, bahwa bisnis kita harus bisa menjaga kita dalam beragama. Jangan sampai bisnis kita merusak agama kita. Jangan sampai bisnis kita akhirnya membuat kita tidak bisa sholat tepat waktu di awal waktu. Itu merusak agama. Jangan sampai bisnis kita akhirnya terjerembab dalam riba. Itu jelas itu merusak agama. Berarti tidak sesuai dengan maslahah daruriyah, tidak sesuai dengan maqasid syariah. Yang kedua adalah bahwa maslahah daruriyah, yang kedua adalah an-nafs. Bagaimana menjaga jiwa. Berarti bisnis kita harus bisa menjaga jiwa. Bisnis kita jangan sampai merusak jiwa kita. Karena kita berbisnis, kita siang malam ya kata-kata gitu ya, meeting lagi, terus mikirin bisnis ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit, stroke, ya kan? Darah tinggi segala macam. Karena kita nggak bisa menjaga jiwa. Berarti bisnis kita bukan bisnis syariah. Kenapa? Karena tidak tercapai maslahahnya. Gitu ya? Nah, begitu juga bisnis kita Bapak Ibu. Dalam hal kita membuat produk, bagaimana kita membuat makanan, usaha jasa, sehingga makanan itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Sehingga akhirnya pelanggan kita bisa hidup, bisa makan dengan baik, bisa mendapatkan kebutuhan primernya karena bisnis kita menyediakan jasa kita. Ya, maka itulah bisnis yang bisa menjaga jiwa. Berarti bisnis kita bisa betul-betul mendatangkan maslahah. Ya, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah menjaga an-nasl, keturunan. Jadi kita berbisnis harus betul-betul bisa menjaga keturunan. Ya, kita berbisnis tentu mendapatkan profit. Dari profit kita kemudian bisa mendapatkan nafkah. Lalu kita berikan nafkahnya kepada istri, kepada anak. Anak kita bisa sekolah dengan baik karena kita dikasih nafkah. Berarti bisnis kita harus bisa menjaga keturunan Bapak Ibu. Ya, dalam rangka nanti kita manajemen SDM syariah, kita akan belajar nanti ya, manajemen sumber daya manusia syariah. Bagaimana di situ ada kompensasi, bagaimana mengatur benefit buat karyawan. Jangan sampai nanti gaji buat karyawan tidak cukup dia untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Sehingga akhirnya bisnis kita tidak syariah. Kenapa bisnis kita tidak bisa menjaga keturunan? Ya. Nah, yang keempat adalah al-aqal, menjaga akal. Jadi bisnis kita harus bisa menjaga akal kita. Dalam bisnis kita harus bisa mendidik karyawan kita, mentraining karyawan kita, meningkatkan kemampuan karyawan kita. Kalau dalam konteks manusia, kenapa Allah mengatur sebuah syariah bahwa khamr itu haram? Kenapa lah Allah itu melarang yang namanya minuman keras? Karena jelas, kalau bicara maqasid syariahnya, minuman keras itu bisa merusak akal. Ya, ini contoh saja, satu syariah yang Allah punya, yaitu tidak boleh yang namanya minuman khamr. Apakah khamr bisa merusak akal? Sangat bisa. Apakah khamr bisa merusak jiwa? Jelas. Dengan khamr akhirnya rusak. Ya, paru-paru rusak, jantung rusak, kesehatan rusak. Bahkan dengan khamr bisa saling bunuh. Akhirnya merusak keturunan. Dengan khamr akhirnya kita banyak membeli, akhirnya orang banyak menghambur-hamburkan uangnya karena sudah terasuki setan. Akhirnya harta kita terus berkurang. Dan jelas
dengan homer, kehilangan pikiran, orang yang orang yang nggak sehat akalnya, itu kan menggugurkan sholat. Akhirnya nggak bisa sholat. Akhirnya merusak agama. Jadi itu contoh. Tapi ketika Allah kemudian melarang yang namanya daging babi, oke, secara kedokteran mungkin bisa dikaji. Apa sih makosid syariahnya? Oh, ternyata babi itu mengandung pita segala macam. Bisa saja Bapak Ibu. Tapi bagi kita yakin saja bahwa kalaupun kedokteran tidak mengatakan bahwa babi itu menyebabkan penyakit, ya sudah pasrah saja. Bahwa memang pasti Allah punya makosid syariah. Ya, nah, kita balik lagi pada bisnis Bapak Ibu, bahwa bisnis kita harus menjaga akal. Jadi akalnya karyawan kita, akalnya kita sebagai pengusaha harus terjaga ketika kita berbisnis. Makanya ada training, ada pengembangan segala macam. Ya, dan terakhir, justru yang terakhir Bapak Ibu ya, cara tingkatan yaitu menjaga harta. Bisnis kita tentu saja harus profit Bapak Ibu. Jadi bisnis syariah itu bukan yang rugi Bapak Ibu. Islam tidak mengajarkan rugi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pedagang, ketika kemudian hijrah, Abdurrahman bin Auf ditawarkan, ya, ini hartanya setengah, ya, kemudian ini istrinya bahkan mau dibagi, ya, itu oleh Ansor. Tapi Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan bahwa terima kasih, tunjukkan saja saya pasar di mana. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu jago jualan dan selalu untung kalau jual. Jadi bisnis syariah itu bukan bisnis yang rugi Bapak Ibu, bisnis yang untung. Ya, jadi bisnis harus bisa menjaga harta. Makanya itulah yang disebut dengan maslahah. Maslahah adalah untuk mendapatkan manfaat. Kebalikan dari maslahah adalah mafsadah, yaitu kehancuran, kebinasaan, kerusakan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau dikembalikan kepada maqasid syariah, bahwa setiap syariah yang Allah turunkan, yang Allah punyai untuk manusia pasti punya maslahat. Mau kita tahu atau tidak, pokoknya kita pasrah bahwa Allah pasti punya maslahat. Ada 3 tingkatan maslahat: daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini contoh ya. Bagaimana ketika kita sebagai UMKM syariah yang betul-betul sudah meyakini yang namanya maqasid syariah, bahwa kita ingin betul-betul bisa mengelompokkan mana yang daruriyah, mana hajiyah, mana tahsiniyah. Ini contoh. Usaha kita, UMKM kita sudah berjalan. Sudah bisa kita makan. Lalu kemudian akhirnya kita ingin bertumbuh, kita ingin buka jaringan misalkan di satu daerah. Sekarang kita hanya punya di Medan, kita ingin buka jaringan di Binjai. Lalu untuk buka jaringan butuh uang. Akhirnya harus kita masuk ke bank konvensional. Akhirnya kita pinjam uang pakai riba. Ingat, kita harus kelompokkan mana yang daruriyah, mana yang hajiyah. Riba itu jelas, gitu ya, merusak agama. Riba itu merusak agama. Bahkan tingkatan yang kedua, riba itu bisa merusak jiwa. Ya, bahkan riba bisa merusak akal. Kenapa merusak jiwa? Karena orang terjerat riba akhirnya stroke. Merusak akal karena bisa saja orang saling bunuh karena akalnya terganggu karena riba. Nah, padahal mengembangkan jaringan ke Binjai adalah sebenarnya adalah hajiyah. Dari sini saja kita sudah tahu, berarti kita mengutamakan mana? Pasti mengutamakan yang namanya daruriyah. Itu jelas. Nah, itu kalau bisnis kita sudah berkembang. Bisnis kita sudah berdiri dan sudah bisa makan dari bisnis. Ini contohnya misalkan Fikri nih, Fikri pengangguran. Lalu saya butuh makan dong. Makan itu adalah daruriyah Bapak Ibu. Makan itu daruriyah. Yaitu apa? Yaitu menjaga jiwa. Kalau nggak makan, ya mati. Kalau nggak makan, ya mati. Coba Bapak Ibu nggak makan 40 hari. Nggak ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Nggak makan, nggak minum, mati Pak. Nah, sekarang saya kalau nggak kerja, nggak dapat duit, nggak makan. Lalu kemudian saya punya banyak pilihan. Apakah saya bekerja, misalkan saya cari ikan di sungai, atau saya harus berbisnis UKM?
Kalau saya nyari unicorn di sungai, ya saya tinggal cari aja. Ya, bahkan dengan peralatan seadanya saya bisa makan saya, Pak. Tapi ada pilihan lain, yaitu berusaha, berbisnis, UMKM. Ya kan? Tapi saya nggak punya modal. Akhirnya saya harus cari modal. Cari modalnya adalah akhirnya ujung-ujungnya dengan riba lagi pinjam. Nah, sekarang masalahnya apa? Saya punya kebutuhan primer yaitu makan, lalu kemudian saya ambil sebuah langkah. Ya. Nah, katanya makan itu adalah untuk menjaga jiwa, kebutuhan daruriah juga. Nah, kalau dalam konteks seperti ini bagaimana, Bapak Ibu? Ya jelas, balik lagi, menjaga jiwa itu nomor 2. Menjaga agama itu nomor 1. Jelas berarti kita harus utamakan agama. Nggak bisa, Pak. Tidak boleh disamakan dengan kita sedang di hutan, tidak ada makanan lain kecuali babi. Beda. Kalau ini, ada makanan lain. Ada alternatif lain, yaitu saya bisa mancing. Saya bisa nyari ikan. Ya, daripada saya harus kemudian melakukan riba untuk berusaha berbisnis. Jadi dalam konteks ini, kalau kita sudah paham betul yang namanya maslahah, bagaimana tingkatan maslahah, maka kita akan bisa memutuskan, Bapak Ibu. Sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang merusak agama. Yang ujung-ujungnya adalah betul-betul kita akan melaksanakan yang namanya bisnis syariah. Bisnis syariah adalah bisnis yang menggunakan aturan-aturan Allah. Dan kita yakin bahwa setiap aturan Allah itu dalam berbisnis ada maqasidnya, ada tujuannya. Ya, dan ujung-ujungnya adalah mendapatkan maslahah, dan ujung-ujungnya adalah kita akan mendapatkan tujuan kita di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar yang namanya menyusun target menggunakan balance scorecard. Ini sekilas saja, Bapak Ibu. Balance scorecard mengajarkan kita kan ada 4 perspektif, bahwa perusahaan kita itu harus mendapatkan yang namanya target keuangan. Ternyata kalau kita hubungkan, target keuangan itu adalah amal, menjaga harta. Nah, perusahaan juga harus punya target kepuasan pelanggan. Ternyata memuaskan pelanggan itu adalah menjaga jiwa. Karena kita punya produk yang baik, akhirnya customer kita, pelanggan kita akhirnya mendapatkan manfaat. Kalau kita punya produk makanan, akhirnya customer kita bisa makan. Kalau kita punya produk jasa, ya jasanya apa? Misalkan jasanya adalah ojek. Akhirnya customer kita bisa naik ojek kita dan dia bisa mencari nafkah. Berarti menjaga jiwa. Ya, karena nafkah itu buat makan dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya perspektif bisnis internal. Bagaimana menjaga produk kita supaya baik. Bagaimana kualitas produk kita baik. Bagaimana aturan-aturan kita lakukan. Bagaimana bisnis kita compliance. Itu semuanya adalah menjaga jiwa juga. Karena untuk menghasilkan produk yang baik, akhirnya produk itu bisa dinikmati oleh orang, maka jiwa-jiwanya akan terjaga. Ini contoh. Dan terakhir, dalam konteks balance scorecard, bisnis kita itu juga harus yang namanya meningkatkan learn and grow, pembelajaran pertumbuhan sumber daya manusia. Nah, di sini ternyata dalam konteks maslahannya adalah ketika kita melakukan pembelajaran dan pertumbuhan SDM kita, maka disitulah bisnis kita sedang menjaga akal SDM kita, menjaga din agama kita, agama karyawan kita, dan menjaga keturunan. Karena di situ ada kesejahteraan karyawan. Nah, nanti konteks balance scorecard kita akan bahas di materi yang ketiga nanti Bapak Ibu, bagaimana menyusun target sesuai dengan syariah. Nah, ini sekilas saja. Nanti apa hubungannya sih maqasid syariah dengan bisnis kita? Jadi yang jelas Bapak Ibu semuanya, maqasid syariah menjadi pemahaman yang paling utama yang harus kita pahami di awal sebelum kita belajar bagaimana berbisnis syariah. Sebelum kita belajar yang namanya manajemen pemasaran syariah, bagaimana manajemen sumber daya manusia syariah, manajemen strategi syariah, manajemen keuangan syariah, dan sebagainya. Semua yang sifatnya syariah, maka kita harus paham dulu, harus bisa membeda-bedakan dulu mana yang disebut dengan maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan dalam bisnis kita, betul-betul mengedepankan maslahah
yang ujung-ujungnya kita betul-betul melaksanakan syariat, yang akhirnya kita bisa mendapatkan falah. Baik Bapak Ibu, demikian sebagai sebuah pengantar, ya, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimaknai. Jika ada hal-hal yang memang salah, tentu saja datangnya dari saya sebagai pribadi yang fakir ilmu, ya. Jika ada yang kurang tepat silahkan bisa dikoreksi, jika ada yang kurang lengkap bisa ditambahkan. Silakan Bapak Ibu semuanya. Pak Reja, mungkin ada yang bertanya atau menanggapi di chat, silakan. Atau kita bisa buka tanya jawab. Mungkin boleh waktunya 10 menit. Ayo. Ya, terima kasih Pak Fikri. Ya, terima kasih Pak Fikri atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin masih ada waktu. Jika tidak ingin mengetik bisa langsung open mic saja Bapak Ibu yang bertanya. Apa itu tadi maslahah, kemudian maqasid syariah. Nah, mungkin yang masih bingung dengan konteks-konteksnya bisa ditanyakan langsung dengan materi kita. Ayo Bapak Ibu silakan. Pak Reja, satu. Silakan Bu. Pak Reja, ya. Sama nggak sih mudarat dengan maslahah, Pak Fikri? Sama nggak mudarat dengan maslahah? Ya, itu jelas berbeda. Mudarat itu kan dampak negatif. Ya, kalau maslahah adalah manfaatnya. Jelas sangat berbeda, itu bertentangan sekali. Ya, makanya tadi ada mafsadah, ada maslahah. Ya, mafsadah itu adalah tingkatan mudarat yang paling besar karena kehancuran, kebinasaan. Ya, kalau mudarat itu adalah dampak-dampak negatif yang tidak sebesar mafsadah. Jadi jelas itu sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Ya, demikian Bu. Iya, betul. Tapi ingat ya, tingkatan mudarat itu lebih rendah. Makanya tadi jangan sampai dengan alasan banyak mudaratnya, akhirnya syariah itu ditabrak. Nah itu kayak yang kasus disertasinya zina dihalalkan Bu, karena dia membandingkan dengan mudarat. Kalau saya nggak nikah sekarang banyak mudaratnya. Kalau saya nggak berzina gitu ya, nggak hidup bersama dalam satu rumah, banyak mudaratnya. Akhirnya itu dibolehkan. Gara-gara pada saat itu kajiannya adalah tidak diizinkan oleh orang tuanya. Tapi kan akhirnya kalau saya tidak hidup bersama, ini saya sudah saling suka sama suka. Kalau nggak hidup bersama, banyak mudaratnya. Akhirnya mahasiswanya nggak konsen kuliah dan segala macam. Akhirnya bisa saja orang itu jadi stres. Jadi dibandingkan dengan mudarat, padahal mudarat itu tingkatnya lebih rendah, kan gitu ya. Padahal maslahah itu tingkatan yang tinggi. Itu. Jadi itulah kadang-kadang akhirnya disalahgunakan. Jadi jelas itu adalah bertolak belakang, bahkan mudarat itu tidak bisa kemudian akhirnya menggugurkan maslahah, bahkan tidak bisa menggugurkan syariat. Ya, seperti itu. Iya Pak. Ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Mudarat itu kebaikan yang manfaat ya? Ya. Ya, masih kita tunggu jika ada yang ingin bertanya. Pak Tata. Pak Tata nengok properti atau masih mengikuti pelajaran kita, Pak? Pak Tata.
Mana suaranya? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Kesimpulan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Memang konteks makosid syariah mungkin bisa saja dianggap materi yang kurang begitu penting. Kita barangkali selama ini banyak bicaranya adalah strategi pemasaran, strategi keuangan, tapi justru yang paling penting pertama kali adalah bagaimana kalau bicara bisnis syariah adalah memahami dulu, ya, memahami falah, memahami makosid syariahnya, kemudian memahami yang disebut dengan maslahah, ada 3 tingkatan. Kemudian tingkatan yang pertama jelas adalah maslahah daruriyah, dan maslahah daruriyah pun ada 5 itu pun ada 5 tingkatan. Ya, yang pertama yang utama adalah harus bisa menjaga agama. Yang kedua adalah an-nafs, menjaga jiwa. Ya. Yang ketiga menjaga keturunan. Baru yang keempat adalah bagaimana bisnis kita bisa menjaga akal. Dan yang terakhir justru adalah amal, menjaga harta. Jadi kalau ini sudah paham betul, sehingga nantinya kita menjalankan bisnis ini, ya, nanti kita belajar manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan segala macam konteks manajemen nanti harusnya dikembalikan kepada makosid syariah. Ya, dan sekali lagi sebagai pimpinan perusahaan yang tugas utamanya adalah memimpin, mengambil sebuah decision making, adalah selalu mengedepankan ke dalam maslahah dan makosid syariah. Itu kesimpulannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi materi awal ya bagi yang tidak bisa hadir. Mudah-mudahan nanti rekamannya bisa diputar sehingga nantinya kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya dengan para pembicara-pembicara yang lain. Kita betul-betul sudah duduk dulu nih ya konsep syariahnya. Terima kasih Pak Reja. Saya tutup dan saya akan kembalikan ke Pak Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fikri sebagai pemateri di awal pembelajaran kita yang pertama. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada majelis ilmu sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita bisa bermanfaat. Meskipun tadi ada istilah-istilah mungkin yang mungkin belum kita pahami, nanti insya Allah recordingnya atau rekamannya akan kita share dan nanti Bapak Ibu bisa kembali mengulas dari apa yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Itu karena berakhirnya pertemuan atau majelis ilmu pada sore hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa tulis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang baik dan secara teknis yang kurang tepat, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fikri dan Ustadz Reja dan semuanya. Pak Tata jangan lupa. Pak Tata. Ya, Jangan lupa ngopi kita jadwalnya. doanya. Oh iya. Siap. Sukses untuk kita semua ya. Pak Tata jangan lupa dayang-dayangnya ya. Iya Bu, ingat semua Bu. Assalamualaikum, saya izin. Ya.